Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Al-Sahira dengan NPM 21130410008 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung angkatan 2021. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro BSI yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina SPD MPD. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sudah sarapan ya? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sudah. Dan sarapannya pakai apa? Tadi pakai ayam kampung. Enak ya kelihatannya. Enak banget. Kalau Rina pakai apa tadi sarapannya? Pakai nasi goreng. Enak juga itu. Baik, di sini siapa ketua kelasnya? Bu. Baik, pimpin doa terlebih dahulu ya, teman-temannya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita doa untuk kita kerja masing-masing, berdoa yang mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Al-Azhar yang sudah memimpin doa. Ada yang sudah hadir? Ada Ibu siapa? Dina atau sepertinya Ibu lalu juga tidak hadir ya? Iya, tidak hadir karena sakit atau tidak keren. Besok-besok Rina dibilangin ya, kenapa tidak masuk? Ibu akan kelas materi tentang minggu lalu. Siapa di sini yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Oke, Bu. Apa ada? Materi minggu lalu itu terkait tes deskripsi. Teks deskripsi, benar sekali. Teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi adalah teks yang menunjukkan tulisan yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas terkait satu objek. Jadi teks deskripsi itu teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu gitu ya. Misalnya pada pohon gitu ya, pada pohonnya misalnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Siapa di sini yang sudah membaca berita baik dari koran ataupun dari handphone? Saya itu Al-Azhar sudah membaca berita tentang apa? Tadi saya membaca berita ini Bu, debat cawapres. Debat cawapres. Cawapres itu mulainya itu pada tahun 2024 ya. Nah, di sini kembali ke teks berita. Dan di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kalian harus capai itu yang pertama mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam teks berita. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi arti kata dari KBBI. Yang ketiga, melakukan percobaan mengidentifikasi unsur dari teks berita. Yang keempat, mengkaji literatur tentang struktur dan bahasa teks berita. Dan yang kelima, kalian mampu mengeksplorasi beberapa jenis dari teks berita. Ini submateri kita yang akan kita bahas
berita, yang ketiga ciri-ciri teks berita, dan yang keempat unsur-unsur teks berita, yang kelima struktur teks berita, dan yang keenam itu ada teks berita. Kemudian yang ketujuh adalah penyajian data dan informasi dalam bentuk teks berita. Yang pertama ada pengertian teks berita. Siapa yang mau bacakan? Saya. Ya, menurut Komisioner Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa aman. Dan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih dapat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita akan berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta yang akan menjadi sebuah berita. Di sini berarti teks berita itu merupakan suatu teks yang berisi misalnya mengenai sesuatu peristiwa, misalnya pada peristiwa di lingkungan sekitar ya, kemudian yang masih hangat dibicarakan, yang masih populer gitu. Nah, sebuah berita itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh hoax itu artinya bohong gitu ya, tidak boleh dibuat, harus sesuai fakta dari dan sehingga dia akan menjadi sebuah berita. Yang kedua adalah fungsi teks berita. Nah, di sini fungsi teks berita itu dapat memperoleh mengenai informasi mengenai suatu hal. Nah, di sini bertambahnya informasi berarti itu bertambahnya pula wawasan kita terhadap berita yang sudah kita baca. Nah, selanjutnya itu ada fungsi teks berita. Di sini fungsi dari teks berita itu merupakan bisa jadi memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal gitu ya. Nah, jadi bertambah informasi berarti bertambah pula wawasan kita terhadap suatu berita yang kita baca. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Di sini ciri-cirinya ada berapa? Ada tadi Bu. Yang pertama ada faktual, aktual, seimbang, dan komunikatif. Di sini faktual itu berdasarkan kejadian yang sebenarnya, tidak dibuat-buat, tidak hoax beritanya. Nah, yang kedua ada aktual. Di sini aktual itu yang dibicarakan terkini, tidak berita yang sudah lama, yang masa lampau. Nah, yang ketiga itu ada seimbang. Seimbang itu bersifat netral atau tidak memihak. Tidak memihak itu artinya tidak pada seseorang satu saja. Yang keempat itu komunikatif. Artinya itu mudah dipahami oleh semua orang. Artinya bahasa yang dijelaskan itu tidak bertele-tele. Di sini ada unsur-unsur teks berita. Biasanya unsur-unsur teks berita ini dikenal sebagai 5W+1H. Apa aja itu 5W+1H? 5W+1H itu ada apa, the what, siapa, who, di mana, where, kapan, when, kenapa, why, dan bagaimana, how. Nah, di sini unsur beritanya itu yang pertama itu apa? Biasanya kalimatnya itu apa yang kita beritakan. Yang kedua itu ada siapa. Misalnya kalimat yang biasa diberitakan itu siapa yang diberitakan, maksudnya itu orangnya itu siapa, harus jelas. Nah, yang ketiga itu di mana atau where, di mana peristiwa itu terjadi. Bisa biasanya terjadi di jalan, di rumah makan, ataupun di rumah sakit. Nah, yang keempat juga itu ada kapan terjadinya peristiwa. Misalnya pada waktunya, tanggalnya, gitu. Ya, kemudian selanjutnya ada mengapa peristiwa itu terjadi. Harus ada sebabnya mengapa peristiwa itu terjadi. Materi yang selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita
Nah, di sini kepala berita itu disebut sebagai judul dari berita. Nah, di sini judul atau berita ini merupakan sebuah kunci dari keseluruhan isi berita. Yang kedua ada teras. Teras ini artinya bagian yang sangat penting dari berita. Di dalamnya itu terdapat kata 5W plus 1H yang tadi sudah jelaskan, ada apa, di mana, kapan terjadinya berita, kemudian mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana terjadinya peristiwa itu. Kemudian yang ketiga ada tubuh berita. Tubuh berita ini merupakan tempat berita itu berada. Artinya di dalam tubuh berita ini pembaca dapat mengetahui isi dari berita secara terperinci. Yang keempat itu ada ekor berita. Artinya di sini berita informasi itu bersifat tambahan. Nah, bagian ini itu bersifat tambahan, artinya sebagai pelengkap dari informasi yang kurang aktual ataupun kurang jelas gitu. Yang selanjutnya ada unsur kebahasaan teks berita. Unsur dari teks-teks itu kan tidak sama ya, berbeda-beda. Nah, di sini unsur dari kebahasaan teks berita itu ada 5. Yang pertama itu mudah dipahami, kemudian menggunakan kalimat simpleks atau tunggal. Yang ketiga ada menggunakan kalimat langsung, kemudian yang keempat itu menggunakan verba transitif, dan yang kelima menggunakan verba pewarta. Al-Azhar coba bacakan unsur kebahasaan yang pertama, yaitu mudah dipahami, yaitu banyak biasa dipakai sehari-hari yang bersifat standar dan baku. Nah, di sini artinya mudah dipahami oleh pembaca, yang bersifat standar atau baku, yang tidak kata-katanya itu tidak bersifat unsur syarat gitu ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan kalimat simpleks atau tunggal. Yang ketiga itu menggunakan kalimat langsung yang ditandai dengan penggunaan tanda petik dan disertai dengan pernyataan. Kan biasanya pada berita itu ada tanda petik gitu ya, ada petik kedua untuk menyatakan dialog biasanya. Yang keempat menggunakan verba transitif. Contohnya itu seperti Aisyah membeli koran terbitan hari ini, menggunakan verba transitif. Nah, yang kelima menggunakan verba pewarta. Nah, di sini contohnya Sadek selaku ketua panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian atas sesama di kalangan siswa SMP Islam. Sampai di sini paham ya anak-anak? Dan materi selanjutnya itu ada menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menulis berita. Yang pertama itu kita harus menentukan inti informasi yang kita angkat dalam teks berita. Kemudian yang kedua itu kita menyusun kerangka teks berita dari inti informasi yang kita sudah pilih. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan kerangka dari yang kedua itu. Kemudian yang keempat itu menentukan judul berita. Nah, di sini judul berita itu merupakan langkah yang keempat ya, tidak ada biasanya judul itu kan yang pertama. Nah, di sini langkah yang keempat menentukan judul berita. Nah, yang kelima itu membacakan berita, baru membacakan berita. Nah, materi kita sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Jika cukup, Ibu akan memberi latihan
Kalian baca soalnya ada di bawahnya. Nah, kemudian soal yang kedua ada di halaman terakhir. Kalian mengidentifikasi kosakata pada KBBI. Nah, yang pertama itu soalnya itu menentukan isi dari berita. Isi dari berita tentang bencana alam yang ada di kertas ini. Paham ya? Paham, Bu. Ibu tunggu 10 menit. Cukup ya waktunya ya. Tunggu. Jika ada yang kesalahan atau tidak paham, boleh ditanyakan. Bagaimana dengan Nina? Kelompok Nina sudah selesai? Belum? Dilanjutkan ya, nanti Ibu tunggu. Kelompok Mazhar sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudah diperiksa ya. Yang lainnya Ibu tunggu ya. Sepertinya kelompok Azhar sudah mengetahui bagaimana itu menentukan isi dari berita, kemudian identifikasi kosakata dari contoh teks yang kalian baca itu tadi. Kelompok lain sudah boleh dikumpulkan ya ke depan. Jika sudah semua, siapa yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Bu. Jadi teks berita adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa begitu, Bu. Ya, berdasarkan dengan fakta yang ada. Jadi kalau dari materi yang disampaikan bahwasanya fakta itu belum tentu menjadi berita, tapi berita pasti fakta. Begitu, Ibu. Ya, kemudian ada unsur-unsur, kemudian fungsi dan ciri-ciri. Sudah paham semua ya tentang materi teks berita. Ya. Nah, minggu yang akan datang Ibu minta kalian untuk mencari teks berita, kemudian kalian bacakan di depan kelas. Ya. Itu tugasnya secara individu, tidak berkelompok lagi. Baik, Ibu rasa tentang kali ini cukup. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya, istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Baiti Nurjanah dengan nomor NPM 2113041024 sebagai observer lisan dari Saudari Lutfi Aulia Sahira pada keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Saudari Lutfi Aulia Sahira telah memberikan kehangatan. Saudari Lutfi telah memberikan kepekaan, mendengarkan, merespon, membangun hubungan saling mengerti, mendukung, membantu, mengerti perasaan, dan menangani emosi siswa atau mengendalikan situasi. Kemudian, Saudari Lutfi Aulia Sahira telah menetapkan tujuan, merencanakan kegiatan, memberi nasihat, dan membantu menilai. Selanjutnya, Saudari Lutfi Aulia Sahira telah mempunyai rencana yang memadai pada kegiatan setiap orang, penyediaan alat dan sumber, dan cara membantu siswa. Kemudian, Guru Lutfi Aulia Sahira telah memberikan pendekatan yang menyenangkan, menantang siswa untuk berpikir, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya, dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Sekian observasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.